Studybell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 1. Sosiologi dalam kehidupan. A. Pengertian sosiologi. Istilah sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin sosios yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu. Merujuk pada arti dua kata tersebut, maka sosiologi berarti ilmu tentang teman. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte untuk mempelajari keadaan masyarakat Eropa pada saat itu. Sosiologi sebagai ilmu mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan. Satu, menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. 2. Emile Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. 3. Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. 4. P.J. Bauman. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan-hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta sifat dan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga dan ide-ide sosial. 5. Pitirim A. Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai A. Hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya. B. Hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. C. Ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. 6. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. 7. Kingsley Davis. Sosiologi adalah suatu studi yang mengkaji bagaimana masyarakat mencapai kesatuannya, kelangsungannya, dan cara-cara masyarakat itu berubah. B. Sejarah perkembangan sosiologi. Latar belakang sosial lahirnya sosiologi adalah perubahan masyarakat di Eropa Barat akibat revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis yang berlangsung pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. C. Objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi, sebagaimana kedudukannya sebagai ilmu sosial, adalah masyarakat dilihat dari sudut hubungan antar manusia
dan proses yang timbul dari hubungan manusia tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Dengan kata lain, yang menjadi kajian sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. 2. Hubungan antara individu dengan kelompok. 3. Hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain. 4. Sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Meyer F. Nimkoff menyebutkan bahwa lapangan studi sosiologi ada 7 objek besar, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor-faktor dalam kehidupan manusia. 2. Kebudayaan. 3. Human nature atau sifat hakiki manusia. 4. Perilaku kolektif. 5. Persekutuan hidup. 6. Lembaga-lembaga sosial, lembaga perkawinan, pemerintah, keagamaan, dan lainnya. 7. Social change atau perubahan sosial. D. Sosiologi sebagai ilmu. Menurut para ahli, syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. 1. Kumpulan pengetahuan atau knowledge. 2. Tersusun secara sistematis. 3. Menggunakan pemikiran logis dan rasional. 4. Terbuka terhadap kritik atau objektif. Sosiologi merupakan pengetahuan tentang fenomena masyarakat, seperti interaksi sosial, aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, pertikaian atau konflik, perubahan sosial, dan sebagainya. Sosiologi tersusun secara sistematis, artinya mempunyai sistematika tertentu dengan unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Sosiologi merupakan hasil pemikiran yang biasanya bersumber dari fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat. E. Hakikat sosiologi. Sosiologi ditelaah dari sudut hakikatnya, maka akan dijumpai beberapa petunjuk yang dapat membantu kita untuk menetapkan ilmu pengetahuan macam apakah sosiologi itu. Apakah hakikat sosiologi itu? Hakikat sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam atau kerohanian. 2. Sosiologi bersifat kategoris, bukan normatif. Artinya, sosiologi membatasi pada peristiwa yang terjadi, bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi tidak menetapkan arah sesuatu seharusnya berkembang, dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan, kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama. 3. Sosiologi merupakan ilmu murni atau pure science, bukan terapan. Adapun yang dimaksud pure science adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, serta hanya untuk mempertinggi mutu. Artinya, sosiologi bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. F. Metode-metode dalam sosiologi. 1. Metode kualitatif. Metode ini mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data yang diperoleh. 2. Metode kuantitatif. Metode ini
digunakan dalam penelitian yang analisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Di samping metode-metode tersebut, ada beberapa metode yang sering digunakan sosiologi untuk menelaah masyarakat didasarkan pada jenisnya. Metode-metode tersebut meliputi metode induktif, deduktif, fungsionalisme, empiris, dan rasionalistis. G. Perspektif dalam sosiologi. 1. Perspektif evolusionis. 2. Perspektif fungsionalis. 3. Perspektif interaksionisme. 4. Perspektif konflik. H. Manfaat sosiologi. Sesungguhnya, studi sosiologi sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Mengapa? Sosiologi mempelajari berbagai hubungan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Agar hubungan itu berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam hidup bermasyarakat tersebut, manusia menciptakan berbagai norma, nilai, dan tradisi sebagai pengatur sekaligus pedoman bagi anggota masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini cukup sekian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru tentang video pembelajaran, rangkuman materi, dan informasi pendidikan yang kita sajikan di YouTube Study Bell. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian akan mendukung channel ini semakin berkembang, dan saya akan semangat lagi membuat video-video mengenai pendidikan.